Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin sus kering mini isi coklat yang garing, renyah, tahan lama, anti melempem. Simak tip and triksnya agar sus coklat garing dan renyah tahan lama. Pertama saya akan buat isiannya dulu. Di sini ada 125 gram coklat batangan yang udah dipotong-potong dan 125 ml susu cair full cream. Agar selai coklatnya lebih mengental anti bleber, saya tambahkan 1 sendok teh tepung maizena. Ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai coklatnya meleleh semua dan tercampur rata. Dan sampai mengental ya teman-teman, diaduk-aduk terus. Kalau udah mengental dan mendidih, ini api kompornya udah bisa kita matikan. Tunggu sampai dingin dan masukkan ke dalam plastik segitiga. Sekarang kita buat adonan kue susnya. Di sini ada 200 gram margarin, 400 ml air, seperempat sendok teh garam biar rasanya lebih gurih. Kemudian kita nyalakan apinya, kita masak sampai margarinnya larut dan sampai mendidih ya teman-teman. Harus sampai mendidih heboh seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, api kompornya kita matikan dulu. Kemudian kita masukkan tepung terigunya. Tepung terigu yang saya gunakan sebanyak 200 gram tepung terigu protein sedang. Ini langsung kita aduk-aduk ya hingga tercampur merata dan adonannya menjadi lembut, tidak ada yang masih menggumpal-gumpal ya teman-teman. Ini posisi apinya masih dimatikan dulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk seperti ini. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, udah halus, udah mulus, udah licin, kita masak lagi sebentar ya, 3-5 menit sampai adonannya agak lebih kalis lagi ya teman-teman. Membuat kue sus ini sangat gampang, mengadoninya juga sebentar. Cuma yang agak lama itu harus sabar dalam mengopennya ya. Oke, kalau udah matang kita pindahkan aja ke wadah lain. Kita lebar-lebarkan seperti ini biar cepet dingin ya. Kita tunggu sampai adonannya dingin. Setelah dingin baru kita masukkan 5 butir telur. Ini dikocok dulu untuk telurnya hingga tercampur dan kita masukkan ke dalam adonan. Untuk wadahnya ini saya ganti ya, yang lebih besar, tadi agak terlalu kecil ya teman-teman, biar nggak ribet untuk mengaduk-ngaduknya. Caranya seperti ini aja, dituangkan perlahan untuk si telurnya yang udah dikocok tadi. Biar susnya mengembang, jangan lupa tambahkan 1 sendok teh baking powder. Kalau kalian pakai baking powder double acting, pakainya setengah aja ya teman-teman. Nah, ini kita aduk lagi ya. Setelah telurnya dimasukkan kembali, kita aduk lagi hingga tercampur merata. Dan kita masukkan sisa telurnya, semuanya kita masukkan dan kita aduk lagi. Tinggal diaduk-aduk aja seperti ini, sangat gampang ya teman-teman, tidak perlu mixer, cukup dengan spatula aja. Ini bisa ya teman-teman. Buat kalian yang gak punya mixer, jangan khawatir, bisa kok bikin kue sus. Konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Kalau udah halus kayak gini, kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya. Bawahnya kita ikat pakai karet. Untuk mencetaknya saya menggunakan spuit seperti ini yang saya beri plastik segitiga ya teman-teman. Kita potong yang ada adonannya di ujungnya ya, sesuai dengan lubang spuitnya, dan kita masukkan adonan ke dalam plastik yang ada spuitnya ya teman-teman. Siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Cetak sesuai selera, tapi untuk mencetaknya kecil-kecil aja ya teman-teman, karena saat dipanggang dia akan mengembang jadi lebih besar.
Sebelumnya saya sudah panaskan oven di suhu 200 derajat selama 10 menit. Ini suhunya udah stabil ya. Panggang 10 menit menggunakan api atas bawah, suhunya 200 derajat. Setelah mengembang dan di bawahnya terlihat agak kuning, turunkan suhunya menjadi 180 derajat dan ganti menggunakan api atas saja. Setelah mengembang sempurna, suhunya diturunkan lagi menjadi 130 atau 150 derajat Celcius dan dipanggang sampai matang. Jadi total pemanggangan selama 35 menit. Jadi saat memanggang jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, karena suhunya harus diturunkan secara perlahan ya setelah mengembang sempurna dan dipanggang sampai susnya matang. Jadi walaupun memanggangnya lama, ini nggak akan gosong ya teman-teman. Untuk kematangannya ini pas ya. Dengarkan teman-teman. Kita tes lagi, kita lihat bagian dalamnya, kita iris. Tuh, kedengeran kan teman-teman keresnya? Ini garing, matang sempurna sampai ke bagian dalam. Walaupun dipanggang agak lama, tapi dia nggak gosong, malah dia garing sampai ke bagian dalamnya ya teman-teman. Untuk rasanya ini enak banget, gurih ya di adonan susnya. Sama sekali saya tidak menambahkan gula karena nanti akan diberi isian yang manis ya teman-teman. Oke, sekarang kita udah siap untuk masukkan selai coklatnya. Tusuk di bagian bawah menggunakan tusuk gigi dan kita masukkan selai coklatnya seperti ini ya teman-teman. Ini selai coklatnya anti bleber ya teman-teman. Jadi begitu ya tip and triksnya agar kulit sus matang, garing, dan tidak gosong. Untuk satu resep ini jadinya lumayan banyak. Untuk sus yang belum diberi isian selai coklat, sebaiknya disimpan di dalam wadah tertutup atau di dalam toples besar seperti saya ini ya teman-teman. Jadi dikeluarkan sedikit aja yang mau dikerjakan, perlahan-lahan kita masukkan isian selai coklatnya. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah kan membuat sus coklat? Bahan yang digunakan juga tidak banyak, hanya butuh kesabaran untuk memanggang dan memasukkan isian selai coklatnya. Oke teman-teman, ini akan saya lanjut mengerjakan untuk memasukkan isiannya ya. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.